Mas Dhani, kita balik lagi nih ke salah satu isu. Karena kan Mas Dhani kan walaupun di Komisi 10 latar belakangnya kan dari musisi ya. Apa nih dari segi kebijakan sebagai anggota dewan yang akan didorong, diperjuangkan khususnya untuk industri musik Mas Dhani? Karena misalnya nih soal royalti kan, masalah ini sudah cukup lama dan berlarut-larut tidak selesai. Apa yang akan Mas Dhani buat dalam kapasitas Mas Dhani sebagai anggota dewan di sini? Ya, masalah utama itu kan adalah yang lain bermasalah, cuman yang paling bobrok, paling parah adalah performing rights ya. Itu adalah royalti pertunjukan gitu. Jadi banyak yang belum paham bahwa undang-undang hak cipta itu diciptakan untuk pencipta lagu, bukan untuk penyanyi gitu. Jadi kemarin waktu Agnes mengimajinasikan pekerjaan itu adalah petani ya, dia menganggap bahwa petani kerjanya lebih banyak, tentu lebih banyak dapat gitu ya, sementara yang tidak bekerja ya nggak dapat ya. Maksud saya ini banyak bahkan seorang Agnes pun belum paham soal intellectual rights gitu loh. Berarti memang sebagai anggota dewan sosialisasi untuk undang-undang hak cipta ini sangat penting ya Mas Dhani? Penting, makanya saya memang kebetulan karena ini bukan isu nasional, jadi saya boleh ngomong. Kalau isu nasional saya belum boleh ngomong. Jadi banyak yang belum banyak penyanyi yang belum paham, apalagi netizennya, apalagi fansnya. Gitu. Makanya kita berusaha untuk banyak bicara tentang intellectual rights ya. Itu nggak sama dengan pekerjaan yang lain gitu. Jadi yang namanya royalti itu ya karena emang nggak bekerja tapi dapat fee. Hak dari pencipta karena itu kan sudah pemikiran dari sang pencipta untuk menciptakan lagu ya Mas Dhani. Makanya disebut royalti. Itu ya memang nggak bekerja, dapat duit. Pencipta itu nggak bekerja tapi dapat duit gitu. Itu namanya royalty, intellectual rights kan. Makanya itu orang harus paham dulu bahwa ini adalah intellectual rights ya. Jadi kadang-kadang yang harusnya lebih memahami itu pencipta lagu, karena hak cipta itu UU hak cipta dibuat untuk melindungi para pencipta bukan para penyanyi begitu. Jadi kadang-kadang kita apalagi saya yang memang di sini ya harus lebih banyak bicara soal itu dan terutama merevisi undang-undang yang memang ada yang kontradiktif gitu loh. Berarti Mas Dhani akan mendorong revisi untuk undang-undang ini ya Mas Dhani? Ya nggak banyak ini revisi nggak banyak. Jadi sebenarnya bukan pekerjaan berat banget karena revisinya tuh sedikit. Cuman kan banyak yang berkepentingan gitu kan. Harus didorong juga karena kan banyak undang-undang lain juga semua mau didorong ya Mas untuk direvisi. Jadi begini, saya dapat berita dari seorang profesor yang dulu membuat draft undang-undang tahun 2014 ya. Menurut profesor tersebut, begitu masuk ke DPR, berubah kalimat-kalimatnya. Jadi ada oknum di DPR yang tidak memasukkan kalimat-kalimat yang dari draft itu, sehingga bunyinya undang-undangnya seperti sekarang ini. Jadi ada oknum DPR tahun 2014 yang membegal kalimat-kalimat di undang-undang hak cipta ini sehingga sekarang ini jadi carut marut gitu loh. Ya kalau misalnya dari segi tantangannya Mas Dhani yang tadinya sebagai musisi, sebagai aktivis selalu saat ini duduk nih di kursi Komisi 10 DPR RI, tantangannya seperti apa? Bentuk adaptasinya seperti apa? Nomor satu, saya harus tahu diri ya. Nomor satu saya harus tahu diri bahwa saya ini kan sehebat apapun di dunia musik ya, di Senayan ini kan new kid on the block. Ya kan, jadi harus baru ya. Ya, jadi harus tahu diri gitu. Jadi begitupun juga netizen juga harus tahu diri bahwa Ahmad Dhani ini bukanlah orang besar di Senayan gitu loh. Jadi kadang-kadang ekspektasi mereka itu besar gitu loh. Ahmad Dhani diem aja nih ada peristiwa ini, Ahmad Dhani diem aja peristiwa ini. Ya kita mesti saya di Metro TV ini pertama kali saya menjelaskan bahwa Ahmad Dhani itu anggota biasa di DPR, di Senayan itu anggota biasa gitu. Jadi bukan ketua fraksi, bukan ketua umum, bukan ketua komisi, bukan juga wakil ketua komisi. Ahmad Dhani itu anggota biasa. Jadi saya belum sanggup untuk berbuat macam-macam gitu loh.
Tapi learning by doing lah ya Mas Dhani. Iya, itu pasti. Periodenya kan panjang nih 5 tahun. Ya, itu pasti. Jadi kadang-kadang ekspektasi daripada fans, ekspektasi dari pemilih saya itu Ahmad Dhani harusnya bisa gini dong, bisa berbuat gini dong, bisa berbuat ini. Saya jawab nggak bisa. Saya itu anggota biasa di Senayan itu gitu. Berarti harus banyak ada diskusi-diskusi informal di luar rapat juga Mas Dhani. Ya, Pemanggilannya di luar rapat dilakukan secara internal. Bisa, misalnya kayak Fadlizon kan sahabat saya, tentunya nggak usah harus rapat kalau itu kan bisa Fadlizon kan. Cuman kan ya kita juga agak sedih juga ketika anggaran dari Kementerian Budaya cuma 800 miliar sekian, mau ngapain tuh bayar pegawai sekian, udah ide jadi nggak ada gitu. Tapi Mas Dhani terakhir deh, kalau misalnya suruh pilih antara mau jadi artis musisi atau jadi anggota DPR, Mas Dhani pilih apa? Kalau sampai saat ini sih kita kan di Dewa itu kan punya GBHN ya, garis-garis besar haluan ngeband, nah gitu. Jadi GBHN kita ini sampai 2029 nih, Dewa 19. Oke, masih panjang ya kok, sama Ya, dong periodenya. periode sama gitu sampai 2029. Nanti 2029 nanti ada keputusan-keputusan penting, misalnya saya lanjut ke politik ya berarti ya saya berhenti di Dewa 19 gitu. Oke. Mungkin ada yang menggantikan atau gimana gitu. Biar gimana berarti tugas politik ini juga menjadi beban pikiran Mas Dhani ya. Unless saya terpilih lagi menjadi anggota legislatif ya, DPR, itu yang paling memungkinkan untuk saya masih bisa ngeband. Satu-satunya Posisi lain udah susah ya Mas. Ya, satu-satunya pekerjaan politik yang masih bisa nyambi ya, part time itu adalah DPR. Karena DPR tuh kerjanya siang, ngeband kerjanya malam. Tapi jadi 24 jam dong Mas Dhani kerjanya. Ya itu namanya konsekuensi kan, konsekuensi itu. Konsekuensinya memang kehilangan waktu bersama keluarga, itu konsekuensinya itu. Memang saya rasain sendiri itu. Begitu biasanya mau pulang ngeband dari luar kota atau luar pulau sampai Jakarta, pengen tiduran di rumah bersama keluarga, nggak bisa karena harus rapat ya kan. Ya itu konsekuensi lah. Belum lagi juga kan Mbak Mulan istri Mas Dhani kan juga sama-sama sibuk. Sama-sama sibuk, kasihan anak-anak saya. Anak saya masih punya 2 anak kecil-kecil yang juga butuh perhatian gitu kan. Butuh kehadiran orang tua ya. Jadi ini memang perannya banyak, nggak cuma jadi wakil rakyat, jadi orang tua. Ada fans-fans juga yang harus terus diberikan lagu-lagu yang luar biasa dari Dewa 19 ya Mas Dhani. Dan satu-satunya pekerjaan pekerjaan politik itu ya cuman anggota DPR. Kalau udah masuk jadi kepala daerah, wah itu nggak mungkin bisa itu. Atau menteri itu udah nggak mungkin bisa. Orang akan menilainya beda gitu. Baiklah, kita sama-sama berharap ya keberadaan Mas Dhani di Komisi 10 DPR RI ini bisa membawa dampak perubahan yang pastinya semakin baik ya Mas Dhani untuk Indonesia, dan juga semoga pemirsa Showbiz Metro TV ini juga bisa terinspirasi, dan juga tenang saja karena Mas Dhani ini hatinya juga ada kok pada rakyat, akan menyampaikan sesuai dengan kebidaannya masing-masing bagaimana supaya bisa mensejahterakan rakyat seluruh Indonesia. Itu dulu pemirsa Showbiz, kita ketemu lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di Showbiz Metro TV. Dadah. Nah, kalau itu kan tadi versinya Ahmad Dhani ya pemirsa. Tapi memang obrolan soal royalti ini emang lagi panas-panasnya. Apalagi menyeret nama diva internasional Agnes Mo. Gara-gara nggak bayar royalti performing rights saat membawakan lagu Bilang Saja Bila Kau Mau. Nah, gara-gara itu Agnes Mo harus bayar ganti rugi 1,5 M karena itu berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat per 30 Januari kemarin atas gugatan dari Aridia sang pencipta lagu. Jadi gara-gara lagu Bilang Saja Bila Tak Mau, padahal kalau mau bayar royalti 5 juta aja pemirsa per konser sesuai dengan permintaan Aridias, ya nggak bakal boncos alias sampai dengan 1,5 miliar rupiah ini. Tapi di tengah upaya Agnes untuk bisa kasasi, Ahmad Dhani, padahal mereka pernah duet ya, ini malah mengungkit kalau Agnes sudah membawakan lagu ciptaannya Cinta Mati, lagu duet mereka selama 10 tahun tanpa izin dan gak juga bayar royalti. Cuma nih, bedanya Ahmad Dhani gak membawanya sampai ke pengadilan, cuma disindir aja di media. Tapi sebenarnya royalti itu apa sih pemirsa Showbiz? Dan harus bayar ke siapa? Dan siapa yang harus bayar sebenarnya? Dalam dunia musik, tentu ada beberapa jenis royalti, mulai dari royalti mekanik, pembayaran yang diterima ketika lagu ini direproduksi secara fisik seperti CD maupun secara digital yang biasa kita streaming. Ada juga pemirsa royalti sinkronisasi. Ini adalah pembayaran yang diterima ketika lagu itu digunakan untuk media visual, seperti misalnya kayak film, iklan, sampai dengan video game, dan penggunaan lagu ini memerlukan izin khusus tentunya dari pemegang hak cipta. Ada juga nih royalti pertunjukan publik atau performing rights.
Nah, ini nih yang dilanggar oleh Agnes Mo berdasarkan keputusan pengadilan. Jadi pembayaran yang diterima ketika lagu itu diputar di tempat umum seperti radio, televisi, konser, atau tempat usaha seperti restoran atau kafe. Nah, di Indonesia ini ada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN yang biasanya ini mengumpulkan nih royalti dan mendistribusikannya kepada pemegang hak cipta, dan tentunya fungsi LMKN inilah yang kemudian jadi pembelaan dari sang diva alias Agnes Mo. Dan pembayaran royalti ini dapat dilakukan langsung pemirsa kepada pencipta lagu atau melalui LMKN tergantung pada perjanjian yang telah disepakati. Siapa yang bayar itu juga berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Promotor. Agnes dan sejumlah musisi itu sebelumnya tanggal 19 Februari lalu juga bertemu nih pemirsa dengan Menteri Hukum Andi Aktas yang mereka membahas persoalan royalti musik. Outputnya, Menteri membahas nantinya usulan revisi Undang-Undang Hak Cipta bersama dengan DPR. Jadi memang ini masih akan tentunya mengundang pembahasan dari sejumlah stakeholder terkait. Ya, kita doakan saja ya, semoga musisi-musisi yang berkarya, yang punya karya-karya intelektual itu akan terus mendapatkan haknya, dan kita sebagai penikmat musik tetap bisa menghargai karya anak-anak Indonesia. Pemirsa Showbiz, usai jeda saya akan mengajak Anda tentunya untuk bisa bernostalgia lagu religi yang selalu diingat saat Ramadan tiba. Seperti apa informasinya? Di sini aja di Showbiz. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.